ngono. Apa meneh Sungguh memalukan dan menyedihkan ya, apa yang terjadi pada cuplikan video dan itu beredar dengan beragam rupa bentuknya. Saya ingin mengomentari itu pada 3 hal. Yang pertama, bahwa di majelis itu sesungguhnya sudah terjadi pelecehan terhadap perempuan. Padahal perempuan itu adalah irdun ya, atau kehormatan yang harus dijaga. Kedua, menurut saya di majelis itu sudah terjadi apa yang disebut dalam fenomena perkotaan kapitalis sebagai seksualisasi publik, karena majelis itu terjadi di ruang publik. Sementara yang ketiga, majelis taklim seperti itu linier dengan apa yang banyak diresahkan oleh para habib, para ulama yang lurus. Mereka melihat ada sindrom pengawaman dari majelis-majelis taklim masyarakat perkotaan yang membutuhkan ketenangan batin, dan sehingga dipeliharalah keawaman itu. Nah, itu 3 poin yang ingin saya bahas. Coba saya ulas satu-satu. Yang pertama, pelecehan. Ya, pelecehan terhadap perempuan jelas terjadi karena perempuan di situ almar'atu huwa irdun. Perempuan itu harusnya kan adalah kehormatan yang harus dijaga, kehormatannya, rasa malunya gitu ya. Muruahnya ini malah justru dijadikan candaan dengan nada bahkan merendahkan dan berbau ke hal-hal yang menjurus asusila. Ini sungguh memalukan gitu, dan bahkan itu bahan tertawaan, seolah-olah di majelis itu bukan terjadi edukasi, malah lawakan dan entertainment ya. Dan tentu saja seharusnya kita sebagai kaum perempuan yang memahami bahwa kita harus punya izzah dan muruah dalam Islam, kita harus marah. Yang kedua, seperti yang saya sebut tadi, setelah terjadi seksualisasi di forum-forum majelis taklim, di mana kita tahu forum-forum ini adalah bagian dari ruang publik. Dalam teori perkotaan, ruang publik itu sebenarnya hari ini sudah sangat dipenuhi oleh seksualisasi, dan ternyata tidak terkecuali ya majelis taklim. Dan ini menjadi fenomena yang luar biasa di negeri-negeri muslim ya, bahwa seksualisasi di ruang-ruang publik ini akhirnya memunculkan banyak masalah. Ya, padahal dalam Islam fahisyah atau berita-berita jinsiyah, berita-berita keji, fahisyah yang menurut ahli bahasa itu adalah sesuatu yang bersifat menjurus asusila, itu sebenarnya tidak boleh beredar terlalu banyak di ruang publik. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan mental ya, moral dan juga kemurnian masyarakat gitu. Nah, ini sendiri norma ini sudah sangat dilanggar oleh si tokoh tersebut. Nah, yang ketiga, apa yang saya sebut sebagai majelis takwim tadi, pengawaman, menurut saya ini juga terjadi, bahwa ini satu refleksi bagi kita. Di buku saya bahas ya, keresahan para habib terkait dengan, atau ulama ya, terkait dengan banyaknya sindrom-sindrom atau majelis-majelis yang memanfaatkan keawaman untuk memelihara follower, memelihara pengikut, memelihara jamaah demi kepentingan mereka tanpa adanya eskalasi ilmu dari para jamaah. Dan bahkan dimanfaatkan keawamannya itu gitu ya, selama 10 tahun tidak juga paham misalkan soal fikih sholat, padahal harusnya ketika dia benar-benar mengkaji Islam 2 bulan juga kitab Safinah itu selesai gitu ya. Tapi itu yang terjadi seperti tulisan Habib Ali Bakir di artikel Facebooknya, subhanallah. Nah, inilah sahabat Villa semua, betapa gerakan hijrah di perkotaan harus banyak melakukan pembenahan diri, fenomena yang muncul di permukaan tentang praktek-praktek majelis taklim yang sudah menurut saya menyimpang, bahkan bukan sekedar memelihara keawaman tapi juga memelihara penyimpangan gitu ya. Sudah menjadi majelis tadlil, majelis penyesatan, bukan lagi majelis taklim atau bahkan takwim itu sendiri. Nah, saatnya gerakan hijrah berbenah. Mari kita kembali mengaruskan pergerakan hijrah dan dakwah di perkotaan yang kembali pada tuntunan Islam, diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan panduan dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.